Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, yaitu Kitab Injil Markus, sesi ke-10, Saudara. Temanya akan kita fokuskan pada kapan Tuhan Yesus kembali ke bumi lagi. Ya, ini tema yang selalu menarik untuk direnungkan baik-baik. Ya, kita akan ambil hikmatnya juga nanti. Oke, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang baik yang turun atas kami. Biarlah di malam hari ini kami bisa mengerti kapan waktunya Tuhan Yesus datang dan apa yang harus kami lakukan sebelum itu. Terima kasih Engkau berkati program online Bible Study ini. Juga Engkau berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran. Engkau berkati semua jemaatmu dimanapun berada yang mendengarkan program ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini sesi 10, Injil Markus. Kapan Tuhan kembali ke bumi? Ini pertanyaan yang diajukan sejak 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih ada. Murid-muridnya sudah bertanya, kapan Tuhan nanti harinya itu tiba? Gitu ya. Ya. Malam ini pembacaan kitab Markus, Injil Markus pasal 13, yaitu tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi akhir zaman dan kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu latar belakangnya dulu, pasal 13 ini. Kita bisa baca dulu ya, Saudara. Markus pasalnya yang ke-13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu." Maksudnya batu-batu itu adalah bait Allah. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Bait Allah itu megah, Saudara, di zaman itu. Ayat 2 lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat, gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, para murid bangga, takjub, tapi Tuhan Yesus malah bilang nanti semuanya runtuh. Gitu, ya. Nah, perkataan ini didengar oleh banyak orang juga, sehingga orang Farisi, imam-imam tersinggung. Saudara. Bait Allah yang dibanggakan runtuh. Itulah yang menambah ke kebencian banyak orang kepada Tuhan Yesus ya. Ini makna teologisnya adalah nubuat ini digenapi pada waktu tahun 70 Masehi. Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dan Bait Allah dihancurkan ya. Lalu bangsa Israel tercerai-berai, diaspora. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem agama lahiriah akan diruntuhkan. Dan itu memang demikian karena tidak penting lahiriah itu ya. Nah, itu untuk menjelaskan bahwa Allah tidak terikat pada bangunan fisik. Itulah sebabnya hari ini kita diberikan penjelasan oleh firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah, tubuh kita bait Allah. Kalau bangunan fisik buat apa? Tubuh kita lah bait Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Rumah Allah, bait Allah. Ya, jadi dulunya bait Allah ada di Yerusalem, sekarang kita semua bait Allah. Sebab kalau bait Allah ada di Yerusalem, semua orang harus jual sawah, harus nabung, pergi ke sana untuk beribadah. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Bait Allah adalah tubuh kita. Jadi kalau mau beribadah, setiap saat, setiap hari, dimanapun kita ada. Ya, gitu. Nah, jadi pertanyaan para murid di ayat berikutnya, ayat 3 ya, saudara. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya.
Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Kapan itu Tuhan? Ditanya. Ya, jadi pertanyaan para murid-murid ini ter apa namanya? Rasa ingin tahunya timbul, ya sehingga bentar saya warnai ya. Ini saudara, kapan itu terjadi? Apa tandanya? Nah, pertanyaan para murid inilah yang memicu seluruh pengajaran eskatologis. Jadi eskatologi itu ilmu tentang zaman akhir, saudara. Nah, pertanyaannya dari sini, kapan? Tandanya apa? Gitu. Oke ya. Nah, ayat 5 sampai 13 ini harus dijelaskan ini, saudara. Ini sangat penting. Ayat 5 sampai 13. Saya bacakan ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, saudara kalau saudara pergi ke Israel, kita bisa ada di Bukit Zaitun, di seberangnya itu Bait Allah, ya. Nah, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, oh ini ayat 34 tadi sudah kita baca ya, ayat 5 sekarang. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 6-nya. Akan dan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, ini sudah dinubuatkan dari dulu, Saudara. Ada banyak orang pakai nama Tuhan dan berkata, "Akulah dia," mengaku sebagai Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa, Saudara? Mesias palsu, keselamatan palsu. Banyak orang cerita ini yang paling benar, padahal bukan, itu menyesatkan, ya. Nah, itu sudah dinubuatkan. Ayat 7. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum. Ya. Sebab bangsa akan membangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semua itu baru permulaan, ya, sebelum memasuki zaman baru. Ayat 9-nya ini nasihat Tuhan Yesus. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Nanti kamu akan ditangkap, dipukuli, diadili gitu, saudara. Ya. Ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus memberikan ciri-ciri loh. Sebelum hari itu tiba, akan ada perang, gempa bumi, ya, kelaparan. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Makanya ada orang yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang sebelum Injil sampai ke seluruh dunia. Dari ayat ini, ya. Ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Kamu jangan khawatir gitu, ya. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Maksudnya gini loh, saudara. Nanti murid-murid itu akan ditangkap oleh penguasa, oleh raja-raja, diadili. Kamu jangan takut, nanti kamu harus bicara apa. Sebab kamu akan dikaruniai untuk bicara apa pada saat itu. Gitu ya. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Perikop ini cerita tentang adanya zaman baru. Semua itu barulah permulaan yang gempa bumi, perang, dan sebagainya itu. Hari ini, saudara, hari ini kita sudah melihat perang, gempa bumi sudah terjadi, kelaparan sudah terjadi, ah, anak dan orang tua bunuh-bunuhan sudah terjadi, semua sudah terjadi. Perhatikan nggak tanda-tanda itu? Ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Hari ini semuanya sudah terjadi loh, saudara. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi peringatan dari Tuhan Yesus itu akan ada penyesatan rohani. Ya, pakai nama Tuhan lagi. Akan ada kekacauan. Tapi itu permulaan penderitaan, baru permulaan. Menjelang apa? Zaman baru. Nah, di sini ini seperti kontraksi itu loh, saudara. Kalau ibu-ibu mengerti, semakin dekat hari kelahiran, kontraksinya semakin cepat. Kan begitu. Nah, sama zaman ini, ketika gempa bumi dan sebagainya, intensitasnya makin tinggi, artinya makin dekat kelahiran, makin dekat zaman baru atau ujung zaman, kesudahan dari semua ini. Gitu ya. Makanya saudara kalau melihat, kok manusia makin jahat ya? Kok terang-terangan jahatnya ya? Makin hari intensitasnya makin makin luar biasa. Ya. Dahulu kalau orang jahat malu-malu. Sekarang orang jahat tampil di media sosial. Bangga, senyum sana, senyum sini, korupsi padahal. Aneh kan? Intensitasnya makin kencang. Artinya harinya makin dekat. Ya. Kemudian penganiayaan orang percaya sudah dari dulu, saudara. Dibenci karena nama Yesus. Ya. Prinsipnya Injil harus disampaikan sampai ke semua bangsa. Ya. Dan jika kita diadili, jangan takut. Roh Kudus akan mengaruniakan apa yang harus kita ucapkan ketika di hadapan para penguasa atau pengadilan agama itu. Ya. Oke. Nah, ayat 14 sampai 23, saudara. Oh, ini kok, ini kenapa ada sini ya? Hmm, oke, oke. Ayat 14 sampai 23 ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ada siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi yang namanya siksaan yang luar biasa ini hanya terjadi sekali. Setelah itu nggak terjadi lagi selamanya. Perhatikan baik-baik ini. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau dilamain sedikit aja habis semua, saudara. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda dan apa yang akan dialami, saudara. Ya, jadi akan ada istilah pembinasa keji.
Pembinasa keji ini eh, mengacu pada kitab Daniel. Nanti dibaca, saudara. Daniel pasal 9 ayat 27, Daniel pasal 11 ayat 31, Daniel 12 ayat 11. Nanti dibaca sendiri ya. Dan itu digenapi secara historis pada waktu penajisan Bait Allah. Tahun berapa? Kurang lebih 167 sebelum Masehi. Ada orang namanya Antiochus IV Epiphanes. Dia merebut Bait Allah. Lalu di dalam Bait Allah itu altarnya di apa ya? Dituangi darah babi dan sebagainya. Lalu didirikan patung Dewa Zeus di sana. Ini penajisan, ya, pembinasa keji. Tapi ada juga yang di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus bahkan menghancurkan Bait Allah. Nah, kalau secara eskatologi, secara akhir zaman, itu menunjuk kepada antikristus. Pembinasa keji itu antikristus, ya. Eh, nah, ini menunjukkan adanya kesengsaraan besar. Kesengsaraan besar ini biasanya disebut orang the Great Tribulation, ya. Hanya terjadi sekali. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Dan itu yang paling kejam di situ, ya. Jadi dikatakan intensitas penderitaannya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu ayat 19 dan 20. Untung waktunya dipersingkat Tuhan. Kalau enggak, mati semua. Jadi penyesatan tingkat tinggi itu munculnya Mesias palsu, saudara, dan nabi palsu. Tanda-tanda ajaib untuk menipu. Bahaya itu. Ya. Jadi saudara, kita harus berhati-hati melihat tanda zaman. Mestinya kita mengerti kapan terjadinya. Bukan tanggal pastinya. Mestinya kita tahu bahwa harinya sudah semakin dekat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, soal kedatangan anak manusia, maksudnya yang disebut anak manusia itu kan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya bacakan dulu ya, ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah masa siksaan itu, saudara, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Gitu ya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Maksudnya semuanya dikumpulkan. Ya. Setelah masa kesengsaraan, ini istilah matahari menjadi gelap, bulan tidak percaya, bintang jatuh dan sebagainya ini, itu bahasa kosmik. Artinya tanda intervensi dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Nah, puncaknya yaitu anak manusia datang, Tuhan Yesus datang lagi. Ya, seperti yang ditulis oleh kitab Daniel. Maknanya jelas kedatangan Tuhan Yesus itu satu, nyata, visible, bisa dilihat. Secara fisik datang lagi Tuhan Yesus, bukan cuma cahaya. Yang kedua, penuh kuasa dan kemuliaan. Yang ketiga, ia mengumpulkan orang-orang pilihan. Kalau kita baca lebih lanjut, kita akan mengerti untuk apa dikumpulkan, diangkat, dibawa ke langit baru, bumi baru. Setelah kebangkitan. Ya, yang mati kan dibangkitkan, yang hidup diubah seketika tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan supaya tidak bisa mati lagi. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya 28 sampai 32 itu tentang perumpamaan pohon ara. Kan ini perhatikan konteksnya, ini tentang kedatangan anak manusia. Kapan kira-kira gitu. Ya, diberitahu oleh Tuhan Yesus tuh. Ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, ya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Orang orang mengerti, saudara. Kalau pohon ara mulai bertunas, artinya sebentar lagi musim panas, gitu. Ya, ayat 29. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Apa yang dimaksud hal-hal itu yang tadi itu? Ada penderitaan, lalu eh, gejala kosmik, ya. Ada nabi palsu, dan lain-lain tadi ya. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ayat 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah, ini yang perlu kita persoalkan, saudara. Apa artinya itu? Karena ada banyak pengertian yang membingungkan ya. Nanti, ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 32, kesimpulannya, saudara. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Itu ya, saudara ya. Jadi yang mau ditekankan adalah begini. Kalau pohon ara itu bertunas, musim panas sudah datang. Akan segera datang. Manusia mengerti hal itu. Kenapa tentang kedatangan Tuhan kok nggak ngerti? Karena ada tanda-tandanya juga. Ya kan? Hmm. Tanda-tanda itu bisa dikenali. Sudah disampaikan di Alkitab. Jelas kan? Ya, oke. Jadi tentang perumpamaan pohon ara ini, Yesus jelas berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi maknanya adalah kalau pohon ara bertunas, tanda musim panas akan datang kan. Artinya ada tanda-tanda yang bisa dikenali sebelum sesuatu itu terjadi, termasuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu maksudnya, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang Tuhan maksud, ada peperangan, ada gempa, penyesatan, kesengsaraan, tanda-tanda kosmik gitu ya. Lalu Tuhan berkatakan begini, mana ya? Kok nggak bisa? Oh ya, sama seperti pohon ara memberi tanda musim. Tanda-tanda ini menunjukkan akan sesuatu yang besar yang sudah dekat. Kan ada penderitaan besar, setelah itu masuk zaman baru. Nah itu, ya. Kalau baca makanya harus mengerti konteksnya, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, saudara, biasanya pohon ara itu melambangkan Israel, ya. Sering dipakai untuk lambang Israel. Contohnya di Markus pasal 11. Masih ingat, saudara? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara sehingga hangus. Itu berdaun lebat tapi tidak berbuah. Nah, itu kan menunjuk kepada Israel di zaman itu. Ya. Tapi dalam konteks Markus pasal 13 ini, Tuhan Yesus tidak menyebut Israel sama sekali. Jadi, bisa ditafsir dengan dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, pohon ara itu melambangkan Israel ya. Yang kedua, pohon ara hanya dipakai untuk mengajarkan bahwa akhir zaman itu ada tanda-tandanya gitu. Ya. Jadi, oke. Jadi, apa yang dimaksud sudah dekat? Kamu tahu bahwa hal itu sudah dekat, sudah diambang pintu. Yang tadi itu, saudara, kontraksi seperti orang mau melahirkan, kontraksinya bertambah-tambah, kejadiannya makin bertubi-tubi, intensitasnya makin dalam, waktunya makin dekat, gitu. Ya, ini menunjukkan penggenapan peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus jelaskan, sehingga nanti akhirnya puncaknya kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Oke. Jadi prinsip rohaninya yang mau diajarkan Tuhan adalah begini loh, seperti petani itu loh, tahu musim. Kita harus belajar membaca tanda-tanda zaman. Ya, harus peka secara rohani, harus mengerti tanda zaman. Jangan nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, dalam hal ini kita menafsir itu harus seimbang juga, nggak boleh terlalu ekstrim. Ya. Kita satu, kita mengenali tanda-tandanya. Kedua, tapi tidak boleh spekulasi. Menghitung tanggal sekian Tuhan Yesus datang, nggak boleh. Salah itu pasti. Karena menyalahi ayat tadi itu. Di ayat keberapa tadi? Dikatakan 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga nggak tahu.
Anak pun tidak, Tuhan Yesus pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kan begitu. Kalau Alkitab sudah menulis, jangan sok tahu, pakai ngeramal, nanti datangnya tanggal sekian September, sekian Juli, tahun sekian. Itu namanya sok tahu. Alkitab mau dilawan. Itulah yang namanya nabi palsu itu, Saudara. Mesias palsu itu. Dia suka ngarang-ngarang cerita sendiri yang melawan Alkitab. Tapi pakai nama Tuhan Yesus. Siapa itu kira-kira? Ya saudara cari aja sendiri ciri-ciri itu. Ya, ya, begitu. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti tanda-tanda akhir zaman sehingga bodoh rohaninya, nggak sadar apa-apa. Tapi kita juga tidak boleh spekulasi, menghitung tanggalnya, menebak, nggak boleh. Karena ayatnya sudah jelas. Tidak seorang pun tahu akan harinya. Jadi kalau ditanya kapan kedatangan Tuhan itu, perhatikan ada kalimat, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Ayat 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Artinya apa? Nah, banyak orang bingung kan ini. Yang pertama, saudara, jika, yang pertama ini, jika pohon ara diartikan sebagai lambang Israel, maka kedatangan Tuhan yang kedua nanti tidak akan melebihi satu angkatan sejak pohon ara itu bertunas. Ada tafsir yang mengatakan bahwa pohon ara itu tadinya kering. Israel itu tadinya tercerai-berai di tahun 70 Masehi. Hilang, seolah-olah pohonnya kering. Tapi tiba-tiba bertunas. Nah, itu merdeka lagi. Tahun berapa? 48 ya. Nah, kan 1948 maksudnya. Ya, Masehi. Itu dianggap menurut tafsir yang satu ini, itu pohon ara bertunas. Nah, sejak hari itu, satu angkatan tidak akan berlalu. Yang jadi masalah adalah berapa tahun yang dimaksud satu angkatan itu? 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau 120 tahun? Kalau misalnya 40 tahun, 1988 udah lewat, nggak cocok juga ya. Kalau misalnya 70 tahun, 80 tahun, nah, coba saudara hitung, tapi itu bukan tanggal tepatnya loh, saudara. Satu angkatan tidak akan berlalu. Sebelum tahun itu sudah datang Tuhan, maksudnya begitu. Cuma kapan datangnya, nggak tahu persisnya. Tapi paling lama tahun itu, misalnya 120 tahun ya, ditambah 1948. Misalnya ini cuma misal. Supaya saudara kalau baca itu mengerti berapa ini. Ya, 68. 2068. Jadi, kalau tafsir yang ini benar, kalau misalnya tafsir yang ini benar, maka kedatangan Tuhan Yesus sebelum tahun 2068. Kapan? Tidak tahu. Gitu. Itu cuma jika yang dimaksud pohon ara itu lambangnya Israel. Dan jika yang dimaksud dengan bertunas itu adalah Israel merdeka lagi. Setelah hilang ribuan tahun lalu muncul lagi. Kalau tafsir itu benar, maka Tuhan Yesus datangnya sebelum tahun 2068. Itu pun dengan asumsi kalau satu angkatan itu 120 tahun. Kan begitu. Semuanya pakai asumsi. Benerannya yang mana? Nanti kita lihat saja. Makanya jangan cuma meramal tanggal. Nggak mungkin meramal tanggal. Ini cuma tanda-tanda saja. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi saudara kita dilarang apa, mengira-ngira. Tapi tanda-tandanya kita tahu. Kan begitu. Jadi inti daripada perumpamaan pohon ara itu adalah bahwa tanda-tanda itu nyata dan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Cuma tanggal pastinya tidak diketahui. Artinya apa? Artinya kita harus hidup berjaga-jaga, harus bersiap diri jika setiap saat Tuhan Yesus datang. Itu jauh lebih penting daripada meramal, menghitung, menebak-nebak gitu ya. Apalagi bohong. Tahun sekian nggak jadi gitu. Ya. Jadi pesan utamanya Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi peramal waktu akhir zaman.
tetapi penjaga yang setia. Jaga-jaga, bersiap diri, sebarkan Injil sampai ke ujung bumi, ya, jadilah saksi, garam dan terang. Intinya adalah sebelum hari itu tiba, kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Jadi masalahnya bukan apakah Yesus segera datang, tapi apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang. Orang yang peka akan tanda zaman pasti tidak panik, bersiap diri. Beda dengan orang yang tidak peka, takut mendengar kata akhir zaman. Ya, ini yang diulang-ulang ya. Kedaulatan hanya pada Bapa. Tidak seorang pun tahu waktunya. Jadi jangan pernah mulai hari ini, saudara, saudara semua mulai hari ini, jangan pernah percaya spekulasi tanggal akhir zaman. Tanggalnya tidak tahu. Tahunnya pun tidak tahu. Yang tadi itu kan banyak asumsi hitungan 2068 itu. Itu pun bukan 2068 loh ya. Tidak akan berlalu maksudnya sebelum itu. Itu pun dengan asumsi banyak sekali. Bisa meleset bisa saja. Kenapa tidak? Gitu ya. Tetapi tafsir menurut saya, tafsir yang paling tepat saat ini yaitu sebelum 2068 kemungkinannya. Tapi kapan tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa datang nanti malam. Tahun depan bisa, 2 tahun lagi bisa, nggak tahu kita. Tanda-tandanya semakin jelas. Intensitasnya kejahatan semakin luar biasa. Ya, jadi akhirnya panggilan untuk berjaga-jaga. Itu yang paling penting. Kita harus apa? Jangan mau disesatkan, berjaga-jaga, saudara. Ayat 33 sampai 37 ya. Ini dia. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Sang Tuhan itu Tuhan Yesus, hamba-hambanya itu kita, Tuhan. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Kapan Tuhan Yesus datang lagi nggak tahu. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Banyak orang hari ini rohaninya tidur bahkan mati. Kalau Tuhan Yesus datang nggak selamat orang seperti itu. Ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang berjaga-jaga. Itu ya, saudara ya. Jadi struktur daripada Markus pasal 13 ini, yaitu ada nubuatan tentang kehancuran secara historis loh ini. Fakta. Ada tanda-tanda awal secara umum ya. Oh, akhir zaman itu ada tandanya. Ada kesengsaraan besar, eh, intensitasnya naik terus, kejahatan naik terus, bencana semakin sering, kayak orang mau melahirkan itu loh, saudara. Semakin sering, semakin intensitasnya, semakin semakin besar intensitasnya, ya. Kemudian finalnya kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya disimpulkan kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktunya. Itu struktur di Markus pasal 13. Jadi kalau digenapinya ada beberapa penafsiran, saudara. Ya, ada yang menafsirkan kehancuran Yerusalem itu yang dimaksud hmm, kedatangan anak manusia itu. Bukan tentu saja. Yang jelas akhir zaman itu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, aplikasinya gini, saudara. Kita itu tidak perlu terpukau oleh yang lahiriah. Bait Allah bisa runtuh, tapi hubungan dengan Tuhan tidak boleh runtuh. Ya, makanya jangan tertarik kepada mujizat-mujizat yang kelihatan mata. Itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting mujizat yang batiniah. Manusia durhaka menjadi manusia Allah. Itu baru mujizat yang besar. Yang kedua, jangan mudah tertipu. Banyak suara mengatakan pakai nama Tuhan Yesus.
tapi yang diajarkan melenceng jauh. Nabi palsu, Mesias palsu. Saudara jangan mudah tertipu. Yang rugi saudara sendiri. Poin ketiga, penderitaan bukan karena Tuhan meninggalkan kita, justru karena kita menderita karena Tuhan diproses. Ya, oleh sebab itu kita harus fokus pada misi. Saya pernah mengatakan kita semua sebenarnya misionaris untuk mengabarkan Injil sampai ke semua bangsa. Ya, dan tentu saja kita tidak perlu takut kapanpun Tuhan Yesus datang, tetapi harus berjaga-jaga supaya tidak didapatinya tidur. Ya, jadi akhir zaman bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Yang berbahaya itu bukan tanda-tanda akhir zaman. Yang berbahaya itu kalau hati manusia tidur rohaninya. Jadi Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi peramal akhir zaman, cari sensasi, bukan. Tetapi untuk setia sampai Ia datang. Baik, saudara, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Saya buka dulu ya. Kuncinya ya. Ada di mana ya? Eh, ya. Oke, yang pertama Ibu Mariana, silakan. Ya Pak, Pak, kan kita nggak boleh berspekulasi ya Pak tentang Ya. kedatangan. Tapi apakah kita boleh membicarakan tentang tempat kedatangannya Pak? Karena di kisah para rasul 1 ayat 11 kan dibilang Yesus akan kembali seperti waktu dia naik. Apa itu juga mengacu pada tempat ya Pak? Itu di Tidak, Bukit Zaitun. tidak. Jadi Hmm. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, caranya sama. Jadi Maksudnya, hanya caranya ya Pak. ya maksudnya turun dari langit kelihatan Mm-mm. Mm-mm. caranya aja. Tapi tidak mengacu pada tempat ya Pak. Tidak. Kenapa? Hmm. Karena Tuhan Yesus tidak turun sampai bumi. Dia hanya Hmm. turun sampai di awan-awan. Oh, iya, iya, iya. Nah, Kalau di ayat 11 itu, heeh. karena ada banyak ayat nanti, kita akan melihat bahwa yang mati dibangkitkan hari itu, yang Ya, hidup tubuhnya dirubah, ya. terus bukan menyambut Tuhan Yesus di bumi, menyambut di awan-awan, dibawa Oh, naik, ya. Oke. diangkat. Ya, ya, Pak. Berarti Oke? kita tidak boleh juga, oh nanti dia ada di sini dan di sana enggak ya, Pak ya? Enggak, enggak. Ya, oke. Hanya caranya aja ya. Ya, Ya. Berarti dimanapun bisa ya, Pak ya? bisa. Ya, ya, Bukan oke, Pak. dimanapun bisa. Eh, akan ada di awan-awan saja, bukan sampai ke bumi. Iya, maksudnya di titik mana gitu gitu Oh loh, Pak. ya, ya, Mm-mm. ya, 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 oke, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Pak. ya. Cuman kalau boleh berpendapat titiknya ya di titik di atasnya Bait Allah harusnya ya Oh, di daerah sana. ya. Tapi kan nggak Alasannya sampai apa, Pak? kenapa? Alasannya apa, Pak? Sebab masa titiknya di Jakarta ngapain Oh, juga iya, kan? makanya Ya maksud saya tuh apa masih di daerah di mana Tuhan Yesus berasal gitu loh Pak. lebih aman kita menafsirkan seperti itu. Cuma tidak sampai ke bumi, Iya, di iya, iya angkasa Pak. Mm-mm. gitu. Ya, Iya, oke Pak. Makasih ya oke. Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Bisa Pak? Ya, Ya, silakan. selamat malam Pak, Shalom. Selamat malam, Shalom. Tadi ada istilah tadi Pak, zaman baru, terus dengan dihubungkan dengan akhir zaman yang sering kita dengar, Ya, dengan juga eh, zaman baru, akhir zaman, zaman baru. ya. Nah, ini gimana hubungannya ini Pak? Makasih Pak. Oke. Yang dimaksud dengan akhir zaman atau zaman akhir itu adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu yang dimaksud zaman akhir atau akhir zaman. Sedangkan Ya. kedatangan Tuhan Yesus hari itu bukan akhir zaman. Itu namanya parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Parousia. Nah, setelah itu barulah ada yang namanya zaman baru. Ganti Oh, zamannya. iya.
Apa itu zaman baru? Kehidupan di langit yang baru, bumi yang baru. Gitu Pak, di surga. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Boleh, silakan. Memang udah sering kita dengar Yesus mengatakan berjaga-jagalah kan. Ya, Ya. Jadi saya pada selama ini berpikir terlalu sederhana. Jadi seperti bahasa gaul, standby lah kan gitu kan. ya, Nah, saya mencoba bertanya Pak, rasa-rasanya ini hanya perasa saya kan. Sebetulnya berjaga-jaga itu mungkin yang dimaksudkan juga lebih dalam bahwa kita berubah karakter terus sebelum datang kan begitu Pak ya. Bagaimana ya, Pak? Makasih. ya. Jadi maksudnya berjaga-jaga itu bersiap-siap, Pak. Kalau-kalau tuannya itu datang. Kalau-kalau Tuhan Yesus datang tiba-tiba. Ketika Tuhan Yesus datang, apakah didapati kita itu berkenan? Jadi berjaga-jaga itu bukan seperti penjaga atau satpam jagain, bukan. Berjaga-jaga itu bagaimana kita hidup mempersiapkan diri jika Dengan Tuhan Yesus datang setiap melalui saat. melalui pertobatan perubahan karakter secara terus-menerus Jelas, gitu ya. jelas Oh, dengan hidup berkenan bagi Tuhan gitu. iya, iya. Ya, Ya. makasih Pak. Oke. Hmm. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Sarah, silakan Bu. Shalom Bapak. Shalom. Kak, pohon ara itu pernah dikutuk oleh Tuhan Yesus sehingga tidak berbuah lagi ya Pak. Ya. Berarti jika nanti ada tanda berbuah lagi, berarti Tuhan Yesus akan segera datang itu Pak. Ya Loh, Pak. loh ini bukan buah ara yang sama loh Bu. Pohon ara kan banyak sekali. Oh, bukan pohon ara yang dulu dikutuk sama Tuhan Yesus Bukan. Pak. Lagi pula itu kan perumpamaan Bu. Bukan, bukan yang ini kan perumpamaan. Ngerti Yang nggak? Kalau yang itu kan pohon ara buah, pohon beneran. Kalau yang sekarang oh, ini perumpamaan tentang pohon ara. oke, berarti yang kedua kali ini cuman figuratif ya Pak. Ya, bukan figuratif juga. Ini jelas kalau pohon ara itu bertunas, artinya musim panas kan sudah datang, kan tahu begitu aturannya, gitu loh maksudnya. Oke. Berarti yang benar-benar yang dikutuk itu sampai sekarang nggak berbuah ya Pak? Loh ya sudah nggak ada Bu, udah ribuan tahun, ya sudah mati Oke. pasti. Oke, pertanyaan kedua, Pak. Hmm. Tuhan Yesus bilang supaya berdoa supaya jika pada masa kesengsaraan itu datang bisa terhindar. Ini maksudnya apa ya, Pak? Untuk orang-orang yang tidak ikut terangkat bersama Tuhan Yesus pada saat itu ya, Pak? Bukan. Jadi banyak orang salah mengerti tentang the Great Tribulation, tentang kesengsaraan besar. Waktu Alkitab ini ditulis, waktu Tuhan Yesus bicara itu, sudah terjadi belum penganiayaan besar? Sebenarnya sudah terjadi waktu murid-murid Tuhan Yesus meninggal itu, Pak? Waktu Tuhan Yesus bicara dengan para murid, sudah terjadi belum? Belum. Nah, akan terjadi kan? Iya, Pak. Terjadinya kapan? Dialami para murid. Kan begitu kan? Hmm. Dialami oleh bapak-bapak gereja. Kan dialami Oh. tuh kesengsaraan besar tuh. Hari itu Oh, oke, seorang bapak oke. gereja dilempar ke singa, dimakan sampai habis, tinggal dikit dagingnya. Iya, iya, iya. Hari itu Ya Pak, nggak sebab pernah terjadi lagi. ya. Oh, Mengerti ya? sebab selama ini pengertian banyak orang itu tentang sebelum Tuhan Yesus datang ini Pak. Iya, banyak orang hari ini Iya. masih berpikiran gini, Oh, oke, kesengsaraan oke. besar itu nanti antikris akan datang gitu. Salah semua Hmm, itu. iya, 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 iya. Oke, paham. Baru paham malam ini Pak. Hmm. Oke, jika berarti pada saat mereka berdoa pun supaya terhindar, tetap nggak terhindar saat itu ya Pak. Mereka harus mengalami mati martir ya Pak. Ya, betul. Memang harus terjadi. Nah, Hmm. mereka mati sebagai martir. Martir itu nggak sama dengan mati membunuh orang. Bukan. Mati itu Hmm. justru dibunuh. Itulah martir dalam pengertian Kristen yang benar. Ya, berarti mereka ini memang dalam rancangan Allah memang pasti harus mati martir, tapi tetap Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berdoa nih maksudnya apa ya, Pak? Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak jatuh dalam menjadi sesat. Hmm. Karena banyak nabi palsu dan mesias palsu. Dan juga supaya terhindar tidak menjadi pengkhianat Tuhan Yesus ya, Ya, Pak. betul. Oh, Ya, oke, oke. Jadi harus berdoa begitu ya, Pak. ya, berjaga-jaga, berdoa. Hmm. Berarti sama juga dengan kita saat ini harus kayak gitu ya, Pak. Sama persis. Sama. Oke, oke, ya paham. Terima Jangan kasih, Pak. kompromi. Jangan kompromi.
itu larilah ke gunung gitu kan dan sebagainya Iya, kan. iya. Hindari, hindari itu Oh, kesesatan itu, jangan kompromi. oh berarti bukan maksudnya harus lari ke gunung gitu ya, Pak? Oh bukan, bukan fisik. Oke, paham, paham. Ya. Terima kasih ya, Bapak. Oke, Ya, Tuhan Tuhan berkati. Yesus memberkati. Pak Epenius, silakan. Shalom, selamat Shalom. malam. Saya pertanyaan ini bertentangan sama dengan di 2 Timotius 3 itu. Ya, Keadaan manusia pada akhir zaman judul. Jadi di situ pertanyaan saya di sini ada kata dalam kemerosotan moral. Ini artinya apa ya? Itu bisa jelaskan. oke. Kemerosotan moral itu definisinya banyak. Jadi yang terkenal sekali adalah di akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri, ya kan? Kasih semakin dingin. Itu maksudnya kemerosotan yang luar biasa itu kasih menjadi dingin. Padahal kasih itu yang utama. Mencintai dirinya sendiri, nggak cinta Tuhan, nggak cinta sesama. Seperti Ya, seorang yang NPD hari ini. Dia nggak peduli orang lain, yang penting dirinya untung. Nggak takut Tuhan memang. Nggak hormat juga sama Tuhan. Nggak peduli agama juga. Nggak peduli kebenaran. Begitu. berarti di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 ini sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi, Bapak. Sedang terjadi terus. Sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus sampai Tuhan Yesus datang. Makasih. Itu saja. Ya, Oke. Tuhan berkati. sama-sama. Bu Meme, silakan. Shalom Pak Windu, selamat malam. Shalom, selamat malam. Pak, maaf ya, saya izin off kamera ya Pak ya. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih untuk mata pelajaran saat ini Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah ada hubungannya yang pelajaran kita dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13 itu ya Pak ya? 1 Tesalonika 4 ayat. 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu Pak. Oh, ayat 16. Iya Pak. Itu Semua berhubungan. Semuanya berhubungan. berhubungan Tentang ya kedatangan Pak. Tuhan, ya. Iya. Terus ini Pak, saya bingung juga Pak, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Pertanyaan saya Pak ya, apakah seluruh dunia mendengarkan bunyi sangkakala itu ya Pak ya? Oke. Ini tidak boleh diartikan harafiah saja. Oh, Bisa juga harafiah, bisa juga bukan harafiah. Tapi yang jelas tanda-tanda di langit akan kelihatan mata. Pasti. Ya, jadi mengguncangkan seluruh dunia gitulah Pak ya? pasti. 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 Terus Pak, itu yang penghulu malaikat itu maksudnya di mana itu ya Pak ya? Penghulu malaikat itu malaikat pemimpin, pemimpin malaikat. Oh, Ada lagi? iya Pak, ada satu lagi ya Pak. Ya. Ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke bumi ini, Pak, bagaimana dunia ini nantinya ketika Yesus datang ya, Pak ya? Apa yang akan Oke. terjadi? Oke. Tanda-tanda awal tadi sudah disebutkan. Ada Ya, perang, gempa bumi, ada kelaparan, ayah membenci anaknya, anak membenci ayahnya. Semua sudah terjadi kan hari ini? iya Pak. Nah, orang mencintai dirinya sendiri juga sudah terjadi kan? Iya, betul. Artinya semuanya sudah terjadi. Itu ibarat orang mau melahirkan, kontraksinya sudah terjadi sebenarnya. Cuma makin hari makin kencang. Artinya apa? Makin dekat kelahiran. Artinya makin dekat akhir zaman, segera lewat ke zaman baru, segera berakhir. Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Itu artinya. Tapi kok begitu lama kali ya, Pak ya? Jadi maunya cepat-cepat ya. Nggak juga sih, Pak. Nanti malam aja ya Tuhan. Gitu. Mempersiapkan diri dulu, Pak. Masih banyak tugas yang Iya. Ya kerjakan. makanya, tapi tugas kita berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang ya
terserah deh Tuhan, tapi aku mau berjaga-jaga jangan sampai buat salah gitu. Ya Pak, itu takutnya Pak, takut berbuat salah, tapi masih Ya, terus-terus belajar gitu lah Pak dalam ya hidup ini. harus. Ya, Ya, ya ya. Pak. Itu Oke. aja Pak. Ya, Pokoknya Tuhan makasih ya berkati. Pak nasihatnya. Tuhan Tuhan Yesus berkati. berkati. Shalom. Pak Giustiawan, silakan. Selamat malam Pak Wijo. Selamat malam. Penampakan Tuhan Yesus nanti di awan-awan Pak, apakah bisa kelihatan oleh semua manusia Pak yang ada di bumi Pak? Pasti semua akan melihatnya. Sekarang begini, Eh, kalau ada gerhana seluruh dunia lihat nggak? ada sebagian nggak Pak? Lihat Pak, lihat Pak. Zaman sekarang ada teknologi, bisa lihat lewat siaran ini, siaran itu, semua lihat. Oh ya, kalau menurut teknologi ya Pak. Tapi Kan kan lihat ini, tidak harus langsung garis lurus Pak. Melihat itu artinya tahu, mengamati, kan bisa. oh jadi tahu ya. Iya, Sampai di kutub juga Pak kelihatannya Pak. ya pastilah lewat HP aja kelihatan. Kalau langit tiba-tiba gelap, wah gempar seluruh dunia, Hmm, ya kan? ya. Hmm. Oke Ya ya, terima kasih Pak. oke, Tuhan Selamat berkati. malam. Tuhan berkati. Ya, Ibu Ing, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, mau tanya yang di ayat 15 itu kan orang yang sedang diperangi di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Ya. Dan sama dengan ayat di 16. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Pak mereka tidak boleh kembali ke dalam rumahnya atau apa? Apakah ada hubungannya dengan di ayat yang ke-19 itu, Pak, yang masa penyiksaan itu? Iya, benar. Jadi gini, artinya ini keadaan yang sangat amat berbahaya. Baik secara fisik maupun secara non-fisik. Sangat berbahaya. Jangan turun, jangan dekat-dekat, jangan kompromi maksudnya. Iya, iya. Itu artinya. Secara fisik bahaya, secara Ya. ajaran itu kesesatan, jangan kamu kompromi gitu. Iya. Iya, Ya. Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wijo. Selamat malam. Ini ada dua pertanyaan yang saya sampai sekarang nggak ngerti, Pak. Oh iya, silakan. Pertama ini tentang ini, Pak. Tentang langit dan bumi yang baru. Ya. Ya, itu kalau sepengertian saya kalau di kitab Kejadian itu kan Allah menciptakan bumi itu kan baik kan, Pak. Awalnya kan gitu. Betul. Terus dia menciptakan Adam dan Hawa. Betul. Terus beranak cucu lah kan gitu, Pak. Iya. Kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, itu kan kekal gitu, Pak. Betul. Allah kan nggak perlu menciptakan langit dan bumi yang baru kan, karena itu Betul. kekal. Betul. Nah, karena jatuh dalam dosa, akhirnya terjadi seperti sekarang. Ya. Nah, apakah langit dan bumi yang baru itu seperti awal itu, Pak? Bisa Oke, beranak cucu segala. Seperti Baik. itu, Kak? Di Alkitab tidak dijelaskan seperti apa, tetapi kita bisa melihat ciptaan yang disebut sangat amat baik di awal itu. Harusnya sama ya. Tapi bukan seperti yang sekarang, yang sebelum. Nah, yang sebelum kan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Seperti gini contohnya. Tubuh kita ini tadinya nggak bisa mati, sekarang bisa mati lah. Yang nggak bisa mati seperti apa? Kita nggak bisa lihat, nggak tahu kan? Kan sudah berubah yang sekarang. Nah, seperti itu. Langit dan bumi yang baru pasti fisik, pasti. Tidak mungkin. Iya, kan seperti awalnya kan, kembali ke awalnya kan jalur. Iya. Nah, tapi ada perkataan Yesus bilang gini, Pak. Di langit dan bumi yang baru itu tidak kawin-mengawinkan gitu loh, Pak. Ya. Nah, itu kalau ngomong Adam dan Hawa kan beranak cucu kan berarti kawin-mengawinkan juga. Gitu. Oke. Nah, ini tafsir bisa macam-macam. Yang pertama, Adam dan Hawa disuruh beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa loh itu. Iya, betul. Dan itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, tidak mungkin itu najis, itu pasti kudus juga dong. Iya. Di langit yang baru dan bumi yang baru, terserah Tuhan kan jawabannya. Kalau Tuhan yang perintahkan kan itu
bukan sesuatu yang najis atau salah. Zaman sekarang orang membayangkan di sana kok kawin loh, seolah-olah kawin itu jelek gitu. Hmm. Kalau Tuhan yang suruh, kita nurut saja. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi Hmm. ada ayat yang berkata di sana tidak kawin dan dikawinkan. Iya betul. Nah, itu mesti dilihat konteksnya. Itu lagi cerita perkawinan Levirat itu loh. Iya betul. Nah, kalau kayak begitu jelas tidak ada di sana. Karena di sana Iya tidak iya. ada mati, jadi nggak mungkin ada cerai kawin cerai gitu, ya. Hmm. Hmm. Dan tidak ceritanya jadi gimana? Bingung dong nanti. Oh, ya enggak kawin dikawinkan. Ya terserah Tuhan aja nanti, kan gitu. Iya iya iya. Iya kan? Ya itu pertama yang saya bingung tentang hal itu. Iya. Terus Nggak yang usah bingung, kedua, Pak. Yang penting kita sampai sana. Nah, kalau udah sampai sana udah nggak nanya juga pasti. oke oke. Terus yang kedua Pak, Ya, mengenai Roh Kudus, Roh Allah. ya, Allah kan dan Allah ada kan Roh Allah kan ada gitu. ya, Terus manusia kan juga gitu Pak. Ada manusia, ada rohnya, roh manusia kan gitu Pak. ya, Roh manusia itu dengan manusia kan menyatu gitu Pak. ya. Jadi satu. Tanpa roh kan kita nggak bisa hidup. Betul. Nah kalau roh Allah dengan Allah itu apa sama kayak dengan roh manusia dengan manusia gitu? Nggak sama dong. Kan dikatakan Allah itu roh adanya. Allah itu tidak Iya, punya tubuh fisik seperti kita ada dagingnya kan nggak gitu. Ya memang roh. iya, Lah roh itu hidup nggak? Roh itu hidup loh Pak. hidup. Iya. Cuma hidupnya manusia ini ada dagingnya gitu loh. Beda. Yang Hmm, dimaksud hidup manusia itu beda. Ada dagingnya. Kalau malaikat iya, hidup nggak? iya, hidup. Nah, iya. Kan nggak perlu daging Berarti seperti kita ini. berarti malaikat kan juga punya roh malaikat kan gitu kan? Loh, malaikat itu roh adanya. Menyatu kan berarti gitu. Memang roh malaikat itu. Oh. Ya maksud saya itu ada roh Allah dengan Allah. Kalau Allah kan berdiam Allah di itu surga gitu Pak. bentuknya roh, Pak. Elohim itu bentuknya roh, Nah, tidak seperti roh Allah manusia. kan ada di bumi bisa beserta dengan kita. Kita Terus terdiri gimana? dari tubuh, Ah, jiwa, dan roh. jiwa dan roh. Iya, Kalau Allah cuma roh. roh. Ah. Iya, roh Allah kan. Jangan diartikan Hmm. nanti sama Allah bagaimana loh ya. Allah itu, roh Allah itu. Beda dengan kita. Kalau Oh, kita kan diciptakan, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. jadi bukan menyatu kayak kita gitu kan Pak ya? Bukan menyatu ya, memang roh Allah. Iya, Allah itu ya roh itu. iya, iya. Ya, Ya, ya udah kadang-kala saya merenung kok agak bingung juga dengan roh manusia apa roh Allah jangan gitu loh Pak. jangan Ya. ini Pak, jangan bingung dengan kalimat yang diputar-putar. Enggak, Allah itu ya roh udah Ya. gitu aja. Malaikat juga roh gitu aja udah. Jadi nggak bingung kita. Ya. Lain dengan kita gitu. Beda. Kalau kita ada tubuhnya. Iya, iya. Kalau Ya udah. tubuhnya mati, kalau tubuhnya mati, rohnya tetap masih hidup Pak kita. Iya. Lah iya sama. Nggak perlu tubuh daging. Allah kita nggak Iya. ada tubuh daging, nggak perlu. Tapi rohnya kita besok kan menyatu juga dengan tubuh kemuliaan kan gitu kan? Diberi Kita punya tubuh yang tubuh, baru. kan? Diberi tubuh yang baru. Hmm. Berarti sama dengan Tuhan Yesus waktu bangkit itu Pak, ada Ya. tubuh kemuliaan. Ya, Berarti Tuhan Yesus juga ada rohnya Tuhan Yesus ada tubuhnya juga kan gitu. jelas ada. Kan jelas naik ke surga, Iya. ada tubuhnya, ada rohnya. Jelas kan? Hmm. Hanya Tuhan Yesus yang punya roh dan tubuh ya Pak ya. Kalau Allah enggak ya, roh adanya ya gitu. Betul, Bapa Mungkin. hanya roh. Betul. Oh. Iya, iya. Ya udah, itu aja Pak. Oke, Iya, makasih Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Bu siapa ya? Rahayu ya. Ya Pak, malam Yes. Pak. Malam. Menyambung dari Bu Mariana dan Pak Mulyono. Saya mau tanya Pak, kan Tuhan Yesus nanti di awan-awan. Apa karena Tuhan itu sudah wujudnya berupa roh nggak manusia lagi sehingga nggak nyampe bumi lagi gitu ya Pak? Jadi Bukan. nggak. Oh. Bukan. Tuhan Yesus datang dengan tubuh kemuliaan. Bukan roh saja. Oh. Sama seperti naik, turunnya juga begitu. Bisa dilihat. Kalau roh kan nggak bisa dilihat, Bu. Oh iya ya Pak ya. Ya kan? Oh, Jadi iya.
Jadi perlu digarisbawahi, yang dimaksud bangkit itu artinya hidup lagi. Hidup lagi itu Hmm, artinya ada tubuhnya. Kalau nggak ada tubuhnya, nggak hidup namanya. Nggak bangkit. iya Pak. Ya, Iya Pak. Udah oke. itu aja Pak. Oh, itu saja. Oke, Tuhan Iya berkati. Pak, makasih. Ya, berikutnya yang terakhir, Pak Bas yang terakhir. Silakan, Pak. Ya, Shalom Pak. Shalom. Iya Pak, terima kasih buat pengajarannya malam hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak ada dua. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan itu, Ya, apakah gambar atau muka Tuhan Yesus itu persis seperti yang saat ini gambar yang Kristen tahu tentunya ya Pak ya, yang dipasang di rumah, ya, ya, di ya, background. ya, Kita lihat film Tuhan Yesus juga berubah-berubah ya ya, gambarnya Pak ya, ya. muka dan sebagainya. Mungkin itu yang pertama saya tanya Pak, karena Oke, nanti bisa saja, wah ini Tuhan Yesus atau bukan ini Pak? oke, dijawab Ya, dulu yang itu. iya iya Pak. Sebenarnya gambar Tuhan Yesus yang sekarang itu karya artis, Pak. Jadi lukisan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu seperti apa Tuhan Yesus wajah aslinya. Jadi bukan seperti gambar itu menurut saya sih. Cuman ya kalau mirip ya mungkin saja, tapi nggak ada yang tahu. Karena itu hasil lukisan artis. Kan tidak, waktu itu tidak dilukis dan tidak ada foto. Jadi kita tidak tahu. Gambar wajah aslinya kita tidak tahu. Tapi ada yang namanya kain kafan Turin. Pak Bas pernah baca nggak kain kafan Turin? Di mana ditemukan Iya kain kafan, eh, diduga itu kain kafan yang dipakai untuk membungkus, membalut Tuhan Yesus, sehingga wajahnya ter apa ya? Radiasinya ada di situ, di kain itu. Nah, pakai pakai komputer direkonstruksi wajahnya ada sketsanya gitu. Kalau saya lihat sketsanya nggak seperti yang gambar yang kita lihat. Nah, tapi ya wajah sih kita tidak tahu, Pak. Tapi yang pasti nanti kita akan tahu itu Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang lain yang datang di awan-awan selain Tuhan Yesus. baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya memang karena ada juga yang candaan, kan nggak ada kamera pada saat itu, kok bisa ada gambar Tuhan Yesus gitu ya. Ada candaan-candaan orang gitu Ya, Pak. ya. Yang kedua ya Pak, mengenai Sebentar, tanda-tanda Pak. Sebentar. Iya Pak. Kalau bercandanya seperti itu berarti kita nggak punya gambar sama sekali di dunia ini. Adam nggak bisa digambar, Nuh nggak bisa digambar, Iya iya. kapalnya Nuh juga nggak boleh digambar. Kan nggak tahu kita semua. Betul betul Pak. Nenek kita nggak boleh digambar juga kalau gitu. Kan gitu. Oke, silakan. Baik Pak. Mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, salah satu yang tadi Bapak sampaikan itu, yang Alkitab juga jelaskan bahwa akan terjadi peperangan di mana-mana. Nah, saat ini kan begitu banyak perang, Pak. Ya, Yang lagi viral ini adalah Amerika, Israel melawan Iran, dan juga Israel Lebanon gitu, Pak. ya. Nah, kalau seandainya ini penggenapan dari kebenaran yang Bapak sampaikan ini, berarti manusia ini, kita ini nggak bisa menyalahkan Trump ini Pak sebagai presiden ya, atau Benyamin sampai mengutuk Israel gitu Pak. Nah kira-kira bagaimana Pak sikap kita menyikapi hal ini? Oke, Itu Pak. baik. Jadi sebenarnya perang itu sudah terjadi dari dulu, bukan sekarang aja. Tandanya itu. Nah, cuma perang kalau intensitasnya itu makin makin sering, makin makin besar skopnya juga. Nah, dalam hal ini seperti tadi itu kontraksi itu terjadi seperti orang mau melahirkan. Gempanya makin sering, ya, bencana alam makin banyak, perang makin banyak. Yang dimaksud perang kan nggak hanya perang fisik, Pak. Perang non fisik itu luar biasa, Pak, yang tidak kelihatan itu. Nah, itu makin intensitasnya makin tinggi, artinya sudah makin dekat kelahiran. Artinya sudah makin dekat akhir zaman. Bukan akhir zaman, parousia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu artinya sih. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu mengutuk siapapun, karena di dunia ini pasti ada penyesatan. Ya, gitu. Nah, soal perang itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena pasti ada yang salah.
pihak mana, pasti ada yang salah. Kalau nggak mungkin perang sih. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Itu Itu saja. yang bisa saya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, malam ini sudah selesai, tidak ada yang bertanya lagi. Kita Pak, tunduk. maaf Ya. Pak, tanya lagi Pak tadi Oh Pak. ya, terakhir boleh, silakan. Iya ini Pak. Yang di ayat 20-nya Pak, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat Oh waktunya, ya, oke. yaitu Pak, itu maksudnya apa ya Pak ya? Orang yang dipilih, orang pilihannya dan telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktunya di Ya. akhir katanya itu. Maksudnya gini, Bu. Waktu terjadi penganiayaan hebat itu, waktunya sekian. Ya. Nah, seandainya diperpanjang lagi, udah habis Nah, orang iya, percaya. Nah, segitu iya. aja gitu. Iya, iya. Oh iya, Saking kejamnya itu, Bu. Kalau dibiarkan terus, mati habis. semua. Iya, mati Iya, semua. iya. Ya. Oh iya, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Oh, Tuhan Mbak berkati. Pendeta, saya usul dulu, Berkati usul. juga. Penisuale mau usul. Bagaimana? Materi tentang akhir zaman penting, jadi saya ada pernah usul juga di Matius. Ini penting materi ini. Jadi harus sendiri judulnya. Oh ya, Iya, ya. kalau mau itu saya sudah khotbahkan detail juga, lumayan detail tuh. Judulnya Catatan Akhir Zaman. Oh ya. Nanti di YouTube cari aja Catatan Akhir Zaman terus nama saya gitu, nanti muncul. Tapi tambah lagi, itu penting jadi. Ya, Saya sempat ikut juga ya. ya sangat penting. Nanti begini, online Bible Study ini kan suatu hari sampai kitab Wahyu selesai pasti. Ya. Artinya seluruh Alkitab kan selesai, Kejadian sampai Wahyu. Setelah selesai itu kita bukan lalu udah ya selesai, bukan. Nanti per topik, akhir zaman, Roh Kudus, tentang nanti per topik tuh. Ya Pak Pendeta, kita terus sampai Tuhan Yesus tutup datang mata lagi. saja. Ya itu yang bahas. Oke ya, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Biarlah melalui program online Bible Study ini, banyak orang semakin haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, Tuhan yang pakai luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada yang dengan setia mengikuti OBS ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ganjaran. Selamat malam. Kita dengerin. Kita dengerin lagu dulu ya, satu lagu saja. Ya. Lagu baru Pak. Baik Pak Gem. Nggak baru sih, tapi baru dibuat tadi. Ini. Terima kasih. Tuhan berkati kerjamu semuanya. Tuhan Bapa di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan.
kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Terima